proses ya mencapai kemenangan dibutuhkan sosok Khofifah. Artinya Khofifah itu punya signifikansi masuk di situ. Kemudian pasca kemenangan Khofifah juga punya kriteria untuk ikut mengisi kemenangan itu. Oke, menurut Anda apakah pasangan Anies Baswedan dan Khofifah ini pasangan yang potensial atau sebaliknya Bu Khofifah yang menjadi calon presiden dan Anies Baswedan menjadi capres? Saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa pada Suka TV, di tengah nonton bola final antara Barcelona dan Atletico Madrid usia 18, saya pengen bincang-bincang dengan Bung Tony Rosid. Bung Tony Rosid, ini perhelatan ini sepertinya Anies ingin menunjukkan kepada kompetitornya atau kepada politisi yang lain. Ini loh kinerja saya, kelas internasional. Dan pemainnya pun tim yang datang ke sini adalah kelas internasional. Bung, kemarin ini P3 itu mendeklar bahwa Anies dan Khofifah yang akan diusung 2024. Ini beneran atau gimmick, Bung? P3 selama ini deklarasi itu sebagai sebuah usulan kepada pusat, maka belum pusat, itu baru Jakarta. Oh, ini baru DP Jakarta ya? DP Jakarta. Kalau kemudian sebelumnya Bekasi bikin beberapa spanduk besar-besar, kemudian sebelumnya juga ada di Jogja, ya. Tapi pusat sendiri, gitu kan, belum menentukan sikap. Tapi kalau kemudian bicara kenapa Khofifah, ya seperti sepak bola, kenapa tadi kok nggak ada Persibaya dengan Persija itu? Mungkin nanti dengan Persib, ini kan soft launching, mungkin grand launchingnya itu kan, dengan Persib juga gitu loh. Kalau nanti ada Persib, terus kemudian ada Persija, ada Persibaya, ada Persibaya gitu kan, itu kan Anies dipasangkan sama siapa ya? Kalau ditarik di dunia politik, apakah dipasangkan sama Khofifah? Karena dengan Persibaya. Apakah dengan dipasangkan dengan Persib, Ridwan Kamil? Apakah kemudian dipasangkan dengan Ganjar, PSIS? Gitu. Namanya politik ya. Kemudian bisa dimanai. Tetapi dari semua ini bahwa untuk menentukan wakil atau calon wakil presiden itu ada 3 pertimbangan. Yang pertama adalah tentang elektabilitas, termasuk di dalamnya itu logistik. Kira-kira kalau dipasangkan si A ini nambah elektabilitasnya atau turun? Kira-kira kalau dipasangkan si A ini logistik ada nggak? Logistiknya itu kalau elektabilitasnya tinggi, pasti elektabilitasnya pada datang. Ini untuk elektabilitas. Kemudian yang kedua adalah yang dipertimbangkan untuk stabilitas partai politik, partai-partai pengusung. Kira-kira kalau ini masuk si calon ini, partai politik pada setuju apa enggak? Pada sepakat apa enggak? Kalau enggak setuju, enggak sepakat, karena resisten, ya susah. Nah, kira-kira ada Anies yang ketiga adalah kebutuhan untuk setelah jadi bagaimana mengisi kemenangan itu. Jangan sampai hanya vote getter. Gitu kan? 3 pertimbangan ini kadang-kadang tidak bisa dipenuhi secara keseluruhan. Contoh misalnya Pak SBY. Pak SBY di periode kedua, silakan. Ya ini kayaknya minum gratis dari sini nih. Adem Sari, bos. Adem Sari, ya, sponsor ya, kita manfaatkan. Jadi pada saat Pak SBY di periode kedua 2009, itu dipasangkan dengan sendal jepit sekalipun menang. Maka ya tidak perlu elektabilitas, ya nggak perlu stabilitas partai. Kenapa? Karena partainya sudah cukup pada saat itu mengusung sendiri, dan partai-partai yang lain karena ini potensi menang pada datang. Maka yang dipertimbangkan itu adalah yang ketiga, bagaimana mengisi pasca kemenangan itu, terutama tim ekonomi. Diambillah Budiono. Artinya apa? Pada periode kedua 2009, Pak SBY sangat kuat. Beda dengan Pak Jokowi misalnya 2014. Kenapa yang diambil itu Pak Ma'ruf Amin? Ya, pertimbangannya ini vote getter. Bukan dalam rangka untuk mengisi
mengisi kemenangan itu dengan kompetensi-kompetensi yang pada saat itu memang dibutuhkan. Dan resiko ketika vote getter itu seringkali ditinggalkan. Kita lihat seringkali ada wakil atau calon wakil bupati, calon wakil wali kota, calon wakil gubernur itu artis. Dan ketika menang ya disingkirkan. Ketika menang nggak dianggap, ketika menang nggak diajak. Seolah-olah wakil itu hanya sebagai nama saja, karena kepentingan vote getter itu lazim di di dunia politik ya, pemasangan dalam pemilu. Gitu kan. Sekarang begini ya, Anies dipasangkan dengan Hovifah. Ini bagaimana nih? Ya, maka tiga ini, Hovifah saya pikir ini cocok bagi Anies dalam konteks untuk vote getter. Vote getter, kenapa? Karena memang Anies ini ceruknya, konstituennya itu di kelas menengah atas, ya, dan terdidik. Sementara Hovifah itu tradisional. Anies itu modern, Hovifah tradisional. Ini kelas menengah ke atas, Hovifah kelas menengah ke bawah. Yang kedua, Hovifah itu memiliki cukup pengalaman, pernah jadi DPR, pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, gitu kan. Ketika berkolaborasi dengan Hovifah misalnya, sudah. Saya pikir cukup baik. Nyetel ya, sudah nyetel. Artinya proses ya mencapai kemenangan dibutuhkan sosok Hovifah. Artinya Hovifah itu punya signifikansi masuk di situ. Kemudian pasca kemenangan, Hovifah juga punya kriteria untuk ikut mengisi kemenangan itu. Oke, Bung. Kira-kira ini P3 itu kan maaf ini, cuman berapa persen itu kan? Jadi bukan sebuah penentu. Bukan. Nanti pada akhirnya yang menjadi penentu ini kan yang namanya gagasan, ide, usulan sah-sah saja. Gitu kan, dari partai manapun sah-sah saja. Nanti ke depan misalnya akan ada lagi, dan P3-nya dari pusat itu kan belum. Pada akhirnya nanti tetap memberikan deklarasi atau memberikan dukungan tidak akan dengan wakil. Wakil itu akan ditentukan 1 hari sebelum tanggal 13 September. Kan pendaftaran tanggal 17 sampai 13 September 2023. Biasanya tanggal 12 itulah penentuan siapapun calonnya. Kalau kemudian sekarang dalam proses untuk test the water kepada partai-partai yang lain, kira-kira kalau begini pada setuju nggak? Kira-kira kalau elektabilitas. Anies dengan Hovifah setuju tidak? Anies dengan AHY setuju tidak? Muncul dengan AHY. Ya, Hovifah barangkali didukung PKB, gitu kan? Kemudian AHY ya dia punya Demokrat, gitu kan? Terus kemudian nanti ada siapa lagi misalnya dengan dukungan partai yang lain. Ini menurut saya prosesnya masih sangat panjang. Hal yang biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Tapi kalau kemudian kita analisis 3 kriteria tadi, selama masuk 3 kriteria, Hovifah cukup masuk. Saya pikir AHY juga masuk untuk vote getter. Kemudian untuk partai AHY juga masuk karena memiliki partai, gitu kan. Saya pikir untuk yang lain, misal Caimin, gitu kan. Caimin saya pikir untuk vote getter masih lah, partai masih lah. Apakah partai yang lain juga bisa terima? Itu kan perlu perbincangan. Tapi dalam konteks ini memang kalau kita bicara tentang wakil masih terlalu sangat dini. Tapi boleh juga untuk memberikan wawasan kepada publik. Pertanyaannya begini nih, Anies Baswedan juga kan tidak punya partai, Hovifah juga tidak punya partai, itu kan itu agak sulit itu untuk partai yang lain, katakannya berpotensi itu ya. Jadi begini, partai itu begini. Kalau nanti ada partai penentu, katakanlah ini ada kan 20%. Ternyata kurang dari 20%. Aku tutup 20% itu dengan partaiku dan jumlahnya cukup besar, tapi aku minta wakil. Toh wakil yang aku sodorkan elektabilitasnya mumpuni, misal gitu. Atau ini partai-partai pengusung ini diskusi alot. Kemudian udah kita putuskan, kita cari yang non partai, sama-sama kita tidak ada. Katakanlah Nasdem nggak ada, Demokrat nggak ada, gitu kan, P3 nggak ada, PKB juga nggak ada, misal kalau dukung. Terus kemudian Golkar nggak ada, kita usung Hovifah misalnya, gitu kan. Atau Erick Thohir atau Erick Thohir gitu, atau yang lain lah. Tetapi proses itu akan terjadi. Oke, Bung. Pemirsa pada Sua TV, bahwa Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, dah basis kekuatannya di Jawa Timur, Nahdiyin.
Persoalannya bahwa Bu Hovifah itu sudah masuk dalam struktur PBNU. Ketua PBNU Gus Yahya mengatakan bahwa struktur yang ada atau orang yang berada di struktur PBNU tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan sebagai presiden atau wapres. Ini kan menjadi kendala, Bung. Kata siapa? Tinggal kalau kemudian ada yang minta lalu mundur, selesai kok. Mundur itu butuh hanya waktu 1 menit. Gitu kan? Nggak perlu waktu panjang. Oke, menurut Anda apakah pasangan Anies Baswedan dan Hovifah ini pasangan yang potensial atau sebaliknya Bu Hovifah yang menjadi calon presiden dan Anies Baswedan menjadi capres? Saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.